Shalom, salam sejahtera, selamat berakhir pekan. Senang bisa jumpa lagi dan kita akan membaca firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami datang memohon hikmat dan pengertian dari Roh Kudus, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan baik. Berikan kami hati yang penuh dengan damai sejahtera, sehingga kami dapat menikmati firman-Mu dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 1 ayat 38, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Demikianlah Lukas 1 ayat 38. Renungan kita saya beri tema hati seorang hamba. Saudara-saudara, hamba adalah seseorang yang menyandarkan dirinya untuk selalu berserah dan hanya menuruti segala kehendak Tuannya. Demikian pula setiap orang yang mengaku sebagai hamba Allah, sebagai hamba Tuhan, seharusnya siap untuk berkata, jadilah kehendak-Mu. Jadilah padaku menurut perkataan itu, seperti pernyataan ataupun pengakuan daripada Maria di dalam Lukas 1 ayat 38. Kita mungkin akan segera menjawab bahwa kita bisa mengatakannya, atau bisa membuat pernyataan yang sama seperti Maria. Namun, ketika sebuah kenyataan berat menuntut jawaban kita, sungguhkah kita dapat melakukannya? Adakah kita sungguh mau menerima kehendak Allah dengan segala konsekuensinya? Atau kita cenderung ingin mengubah kehendak Allah itu? Kalau bisa ya, janganlah seperti itu. Maka mari kita belajar dari Maria, Ibu Yesus. Ketika malaikat Gabriel membawa berita bahwa Maria akan mengandung, berbagai tanya muncul di benaknya. Bagaimana hubungan saya dengan Yusuf? Bagaimana masa depan saya? Menjadi ibu sang Mesias tentu merupakan kehormatan. Namun ada harga yang harus dibayar. Dan itu terasa begitu berat, karena harus dibayar dengan seluruh masa depannya. Biasanya, orang gagal untuk berkata, jadilah kehendak-Mu, karena tidak bersedia membayar harga. Namun, saudara-saudara, kita mengetahui dari kitab suci, Maria tidak gagal. Ia menjawab, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan-Mu itu. Dalam jawaban ini kita melihat apa yang dipikirkan Maria, yakni bahwa ia sangat menyadari siapa dirinya dan siapa Tuhan. Dan kebenaran itulah yang membuatnya tunduk kepada Tuhan. Saudara, kita pun harus menyadari bahwa kita ini adalah milik Allah. Karena kita adalah miliknya Tuhan, maka kita juga hidup bagi Dia. Tidak lagi untuk diri sendiri. Maka apapun yang dikehendaki Tuhan, haruslah kita terima. Apapun keputusannya. Jika kita menganggap bahwa Tuhan itu Allah dan bukan tanda kutip alat, sesungguhnya apapun yang Dia putuskan itu pasti benar, pasti adil, dan pasti yang terbaik. Allah tidak akan memberikan rancangan jahat bagi kita, umat tebusannya. Tapi sebaliknya Dia memberikan rancangan yang terbaik. Bahkan dikatakan rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Masa depan yang cerah. Masa depan yang pasti. Karena itu saudara, bagian kita sebagai hamba, mari kita taat melakukan perkataan Tuhan. Atau melakukan perintah Tuhan. Melakukan apa yang merupakan kehendak-Nya. Maka kita pasti akan mendapatkan berkat, akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan satu kepastian, karena kita mau menuruti Sang Tuan, yaitu Kristus Yesus, yang adalah pemilik kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami adalah hamba-Mu.
Maka berikanlah kami hati yang taat sebagai seorang hamba, yang mau melakukan perkataan Tuhan, yang mau melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Supaya kami dapat menggenapi rencana-Mu dalam hidup kami. Dan kehidupan kami pun jadi berkat serta memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berakhir pekan. Shalom.